Halo sahabat garasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akmal Sulaiman di channel Garasi Five Homes, channel yang bisa jadi solusi dalam mencari properti. Sahabat garasi, sekarang saya lagi ada di kawasan Kemang nih, lebih tepatnya Ampera, Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Lokasinya sangat strategis, nggak sampai 200 meter udah ketemu pusat bisnis dan perkantoran TB Simatupang Raya. Rumah yang kita mau review ini adalah rumah contoh. Rumah yang akan kita review ini memiliki lebar 7 meter ya. Karena di dalam townhouse ini ada dua tipe. Ada lebar 6 meter dan ada lebar 7 meter. Nah, yang kita mau review ini lebarnya 7 meter. Rumah ini luas tanahnya 138 meter persegi. Luas bangunannya 246 meter persegi. Rumah ini punya 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, 1 kamar tidur ART, kemudian 1 gudang, garasinya 1 mobil, carportnya bisa 2 mobil. Sebelum kita berlanjut nih, sahabat garasi, kita sedikit membahas nih tampak depannya. Kalian bisa lihat nih, tampak depannya nih keren banget, kece banget ya. Pastinya ini terlihat jelas mengusung konsep modern kontemporer. Yuk, sahabat garasi, langsung aja kita mulai yuk. Sahabat garasi, kita mulai dari area carportnya ya, sebelum kita masuk ke dalam. Jadi selain fasadnya yang udah cantik dan keren banget, pastinya terlihat sekali kontemporer modernnya ya. Ini saya berada di area carportnya. Untuk lantainya ini menggunakan batu alam jenis andesit. Kemudian ini udah dapat kanopi. Kanopinya ini dari besi hollow yang ukurannya besar ya. Kemudian atasnya, atapnya ini pakai tempered glass ya. Jadi kaca tempered. Di sisi kanan saya ini sudah ada taman. Ini cukup lah menurut saya sih untuk penghijauan si rumah ini. Nah kemudian ini ya, ini finishingnya dia kamprot aja. Dan ini sudah dikasih galis tari air. Kamprot nih saya mengingatkan dengan konsep industrial. Nah, kalau saya melihat di sini memang ada sedikit sentuhan industrial. Kenapa? Karena ini adalah desainnya modern kontemporer. Sah-sah saja menggabungkan beberapa konsep atau desain. Jadi yang mengikuti tren saat ini. Oke, udah dikasih keran nih. 1 keran ya buat bersihin mobil, cuci-cuci atau sekedar membersihkan aja yang debu-debu gitu lah ya. Ya sama ya, ini juga finishingnya dindingnya di kamprot aja, kemudian dicat warna abu-abu tua. Sahabat garasi, Bapak Ibu, di sini sudah langsung terlihat tangga. Ini tangga akses utama ya, menuju ke pastinya ke pintu utama. Tapi seperti biasa, sebelum kita ke atas, saya ajak Anda untuk melihat area garasi dan servisnya. Sahabat garasi, seperti ini kondisinya dari garasi rumah modern ini ya. Kalau kondisi saat ini ya developer kasih kursi ya, meja ini untuk menyambut tamu atau klien customer yang mau lihat rumah contoh ini. Sahabat garasi, di sini langsung terlihat nih ya. Ini langsung terlihat area void-nya. Jadi di garasi ini udah dipikirin banget sama arsiteknya. Arsiteknya ngebuat rumah ini di area garasi ini dijadikan area void. Jadi outdoor area. Pastinya ini bermanfaat untuk sistem pencahayaan dan sirkulasi udara mengalir sangat baik dan maksimal di area garasi ini. Sahabat garasi, sebelum kita lanjutkan ke area servis, rupanya di balik gerbang ini ya, ini ada 1 ruang ya, karena kan tadi saya buka jadi tertutup nih ya. Jadi ini ada 1 ruang atau kamar. Ini bisa dijadikan kamar tidur driver, bisa dijadikan kamar tidur ART ya, asisten rumah tangga,
atau mau dijadikan gudang. Jadi multifungsi ya, ruang serbaguna, ukurannya lumayan. Oke, lanjut yuk. Di sini sudah ada tangganya nih, yang menuju ke ruang utama lantai 2. Nah, di bawah tangga nanti dimaksimalin aja, dibikin kabinet untuk storage juga. Ini ada pintu, yuk kita lanjut yuk, sahabat garasi. Oke. Oh, wah, ini rumah keren nih, layoutnya bagus banget nih ya. Penataan ruangnya cerdas nih arsiteknya. Jadi ini banyak bukaan, pencahayaan, dan sistem udaranya bagus. Jadi sistem pencahayaan dan sirkulasi udaranya nih bagus banget. Ini di daerah garasi dan servis area aja, ini udah dimanjain nih. Nih ya, sebelum kita bahas dapur, saya mau bahas ini dulu nih. Ini kita ketemu lagi ya, outdoor area, void. Ini blong aja langsung nih. Nih, udah menjelang siang ya. Jadi matahari sinar masuk langsung ke sini. Ini asik banget nih. Ini kondisinya bisa banget dijadiin kolam renang. Karena pas banget nih. Ya, tapi kalau yang mau buat kolam renang nyatu sama servis area. Aneh juga sih ya. Yang pasti cocoknya ya di atasnya. Nanti ya di lantai 2. Karena cukup banyak rumah-rumah modern itu kolam renangnya adanya di lantai 2. Di sini sudah terlihat ruang cucinya. Kemudian di sini sudah dikasih area taman kecil. Tapi ini developer udah kasih pohon, 3 pohon besarnya. Nanti tinggal tumbuh sempurna aja. Sahabat garasi, ini sudah terlihat wet kitchen-nya ya. Dapur kotor atau dapur basahnya. Di sini menurut saya ART-nya dimanjain banget karena memang ini rumah modern, ya konsepnya juga menurut saya nih simple, minimalis dan banyak bukaan. Jadi mereka pasti betah nih di sini. ART dan driver Anda ini betah banget karena di sini sangat nyaman gitu ya. Nanti tinggal dilengkapi aja dengan kitchen setnya, kemudian dengan kompornya, kondisinya sih sudah memang pas banget nih, sudah ideal sekali. Nah, apalagi di sini, aktivitas di area wet kitchen ini juga sangat menyenangkan karena bisa menikmati pemandangan yang ada di outdoor samping garasi. Jadi enak banget nih. Di area servis ini selain ada dapur kotor atau dapur bersih, ini sudah terlihat ada 1 kamar tidur ART. Kemudian di sini langsung terlihat kamar mandinya. Ini kamar mandi ART dan supirnya. Menurut saya sih udah cukup, sangat bagus. Lebarnya kalau saya lihat sih lebarnya sekitar 110 kali 2,5 meter. Ini udah cukup banget ya. Dari area servis, dapur yang menurut saya ini luas banget, lega banget. Pinter banget nih arsiteknya ngebikin denahnya ya. Ini langsung kita ketemu tangga. Tangga ini langsung menuju ke ruang utama yang ada di lantai 2. Jadi ada 2 akses ya. Tadi di depan itu pastinya akses utama. Ini pilihan yang kedua, jadi begitu masuk mobil ke garasi langsung lewat sini aja. Kebanyakan sih begitu ya. Yuk, sahabat garasi. Kita langsung masuk aja. Aksesnya kita lewat akses utama. Sahabat garasi, sekarang saya sudah berada di lantai 2 persis akses utama dari rumah mewah, rumah modern ini. Ya, kita masuk. Penyambutan yang luar biasa nih, keren nih. Ini foyer atau lobbynya ini keren banget. Kalau saya ngelihat nggak kayak foyer atau lobby pada rumah umumnya nih. Ini keren nih. Ini asik nih. Ini kayak jadi berasa di kafe ya. Oke, di sini area dindingnya. Ini nih ada aksen ya menggunakan material kayu. Ini yang dibuat motif garis-garis nih. Nih sahabat garasi. Selain area dinding ini yang dilapisi dengan aksen kayu, ya, ini nih
Di area dinding ini juga menarik nih. Ini finishingnya seperti terlihat dempulan-dempulan kasar. Langsung ditutup aja. Jadi keluar nih karakter dempulannya. Ini seru nih. Ini menurut saya sih ada sedikit karya seninya. Bagus banget ya. Oke, ini juga dikasih cermin. Cerminnya juga bagus. Ini penempatannya pas banget. Ini sih oke banget nih. Nyaman banget nih. Kalau saya bilang lobby aja lah ya. Kayaknya asik banget nih. Rumah ini punya lobby. Jadi tamu di sini juga bisa santai-santai dulu sebelum masuk ke dalam. Termasuk penghuni baru pulang mau santai-santai dulu di sini juga asik ya. Selain di sini kan di sini juga ada juga nih kursi santainya. Ini sih nyaman loh. Ini penting loh. Kalau menurut saya, sahabat garasi, Bapak Ibu yang lagi cari rumah di kawasan Kemang, segera deh survei rumah ini karena rumahnya ini modern banget, keren, pastinya setiap ruangnya fungsional. Nih satu lagi kelebihannya, saya duduk di sini, ini view-nya langsung gedung kantor yang ada di TB Simatupang. Kemudian di sini pastinya ada pintu ukuran besar. Sebetulnya ini agak hati-hati ya kalau Anda masih punya anak-anak kecil. Jadi mungkin ini dikasih railing aja. Tapi beda ketika ini Anda pasangan suami istri yang belum punya anak, ya aman aja. Karena menurut saya nih ini pintu besar ini, saya nggak tahu nih. Nanti kita diskusi aja ini fungsinya untuk apa. Karena begitu buka, ya ini langsung void gitu kan. Harusnya jendela aja nih. Ini ada sedikit PR aja. Tapi bagus sih. Oke, sahabat garasi. Langsung kita ketemu pintu. Nih, pintunya juga bagus banget ya. Nggak polos-polos aja. Ya, di sini pintunya dibentuk kotak-kotak. Di bagian tengah semuanya kaca. Bagus nih. Nah, ini nih yang perlu saya informasikan. Rupanya rumah modern ini sudah smart homes. Ini sudah terlihat pintunya ini sudah menggunakan sistem smart door lock. Keren loh, sahabat garasi. Oke, begitu masuk, langsung kita disambut dengan living room yang sangat-sangat nyaman. Posisinya sekarang sudah fully furnished ya. Kalau untuk di area utama ini. Living room-nya ini sudah ada, terlihat ini sofanya, kemudian di situ ada single chair-nya, di sini ada meja modernnya, simple ya. Pas di sini ada TV-nya. Dan pastinya ada meja TV-nya. Meja TV-nya ini panjang ya, dan ukurannya nggak terlalu lebar. Oke sih, kalau ngelihat kondisi seperti ini sih bagus banget, pastinya terlihat mewah ya. Mungkin kita bahas langsung posisi ini. Mata saya tertuju dengan partisi ini nih, ya. Ini partisi ini sebagai pembatas juga ketika kita mau naik ke lantai 3. Ini menurut saya nih bisa menjadi ide juga ya buat kalian yang beli rumah ini mau desain interiornya seperti ini. Dari dinding ini terus nih sampai ke bagian plafonnya. Jadi ini pastinya ngebikin area ini terlihat lapang. Ini juga menurut saya oke juga. Ini dibuat cover yang dalamnya ini AC. Masih terlihat indah ya. Jadi bagian dari desain interior juga. Nah, sahabat garasi ini, sebelum kita berlanjut ya ke area yang lain, di sini langsung terlihat nih ada 2 pintu. Baiknya kita langsung aja gitu ya. Oke, nih sahabat garasi, rupanya di sini ada 1 ruang. Ini pastinya cocok banget dijadiin ruang kerja atau study room gitu ya. Atau juga mau dijadiin kamar tidur tamu. Pastinya fungsi ruang ini silakan sesuai dengan kebutuhan Anda dan keluarga saja. Nah, di kamar tidur ini sudah kita lihat ada 2 jendela besar, ya. Wah, ternyata ini nggak pakai tulang di tengah nih, ya. Biasanya ada 2 jendela nih kayak gini nih. Pasangnya di sini ada tulang, kemudian 2 terpisah. Nah, ini keren nih,
dibuat langsung aja. Jadi ini belum, nggak ada batas di sini, nggak ada batang, nggak ada tiang, gitu ya. Jadi nggak ada penghalang, enak banget nih. Jadi udara yang masuk juga maksimal banget, pastinya pencahayaannya juga pasti maksimal. Ini nih terang banget nih, ya. Dan dari sini sahabat garasi bisa lihat nih, tuh, lihat kita masih dapat view nih. Nah, sahabat garasi, di sini langsung terlihat nih. Ini sebagiannya ada setengah lingkaran. Ini nih yang ngebikin rumah ini terlihat dinamis, nggak kaku, tampak depan atau fasadnya. Bagus jadinya ya. Oke, untuk lantainya ini dia pakai parket. Oke, di sini ada powder roomnya. Tapi menurut saya sih bukan powder room lah, saya lebih tepat kamar mandi karena ada showernya dan ada ya ruang mandinya gitu ya. Begitu masuk, ini di sisi kiri langsung penempatan posisinya di sini ada wastafelnya. Tapi sayang nih tidak ada untuk kabinet karena memang ruangnya agak terbatas ya. Kemudian di sini langsung ada klosetnya ya. Barulah di sini ketemu kita ruang showernya. Seperti biasa ya, nanti tinggal dikasih skat tempered glass aja. Nah ini menarik, di sini dimajuin ya, dibikin coakan. Ini cukup dalam nih ya, dan ini dikasih jendela kecil. Nah ini jendela kecil ini selain fungsinya untuk sirkulasi udara dan pencahayaan di area kamar mandi ini juga bagian dari fasad atau tampak depan rumah ini. Jadi terlihat cantik karena ada jendela kecil ini nih. Manis ya. Dan satu lagi, ini sangat bermanfaat untuk taruh barang-barang atau perlengkapan yang dibutuhkan di kamar mandi. Sahabat garasi, posisi saya berdiri di sini, kamar mandi, pas ini tangga yang dari garasi tadi. Lanjut. Sahabat garasi, sekarang kita berada di dining area-nya. Ini satu meja ukuran besar, ya. Kemudian sudah dilengkapi dengan 6 kursinya. Kalau kita lihat sih mejanya simple, kotak aja, minimalis, tapi ada keunikannya. Nih, lihat. Kita turun ke bawah sedikit. Nih, kaki mejanya yang nggak biasa. Desainnya nih, kalau menurut saya nih keren banget kaki mejanya ya. Sahabat garasi, dining area, living room, kemudian dry kitchennya sudah terlihat. Jadi lantai 2 ini ruang utamanya. Ini konsepnya menyatu aja gitu ya. Jadi bisa dikatakan compact lah. Oke ya, ini di sisi kiri saya, ini terlihat ada meja konsul ya. Pastinya ini cocok banget nanti diletakkan pajangan-pajangan. Dan ini sudah ada satu lukisan, mungkin nanti mau diganti dengan foto keluarga juga pas banget. Sudah dilengkapi dengan lampu dindingnya. Sahabat garasi, di sini langsung terlihat dry kitchennya. Posisinya saat ini sudah dilengkapi dengan kulkas ya, ukurannya besar. Kemudian di sini sudah ada kitchen setnya. Kitchen setnya juga ini bisa menjadi ide buat kalian yang beli rumah ini. Silakan mau seperti ini 100% atau konsepnya yang lain. Dan pastinya desainnya cukup banyak lah kalau dapur-dapur modern ya. Oke, ini sih simpel aja. Dan dia nggak ada pembatas di tengahnya. Dia pakai ambalan aja langsung. Ini ngebikin ruangannya jadi lapang, jadi maksimal lah nyimpen barang-barang. Di atasnya ini juga sudah lengkap juga. Oke, ini sudah terlihat cooker hoodnya. Kemudian di sini ada kompornya. Ini udah dilengkapi dengan sinknya. Pastinya top table-nya ini dia menggunakan granitel. Pastinya di bawahnya ini juga sudah lengkap juga ya. Oke sih. Ini laci-lacinya buat sendok-sendok. Oke. Nah, ini pastinya untuk dispenser. Ini sudah terlihat microwave-nya. Di sini bisa buat perlengkapan-perlengkapan dan di atasnya juga. Jadi bisa naruh banyak barang. Sahabat garasi, terlihat meja island-nya.
Oke, kalau saya melihat sih ideal ya. Jadi sudah proporsional banget ini. Plus ini sudah dilengkapi dengan 3 kursi barnya. Posisinya sih pas banget sini. Dari ketinggiannya. Jadi ini sangat bisa juga nih dijadiin meja makan juga. Atau ya breakfast ya. Kalau mau sarapan ya di island ini juga bisa. Sobat garasi, di area dry kitchen-nya ini ada jendela besar, pastinya bisa dibuka. Dan ini ketika kita buka, pastinya ini udara juga segar banget ya, bisa masuk ke dalam area sini. Walaupun ini ada cooker hood-nya ya, pada saat proses atau aktivitas masak kan perlu juga ada ruang terbuka juga gitu ya. Nah, ini selain sirkulasi udara dan pencahayaan, ini juga kita dapat view-nya yang cantik banget nih. Ini ada vertical garden yang saat ini dikondisikan ada tanaman-tanaman tapi dari plastik ya. Nanti tinggal dirubah aja pakai tanaman asli. Ya, kemudian di sini juga kita bisa melihat ke area garasi juga. Enak sih. Terus ini ya, tersambung sampai ke area living room nih. Semua ruangan yang ada di lantai 2 ini udah sama-sama kita lihat ya. Begitu masuk, langsung ada kamar tidur tamu, kamar mandi, living room, dining area. Kemudian di sini terlihat ada meja konsul, kemudian ada lukisan, dry kitchen, kemudian islandnya. Oke, semuanya sudah kita lihat. Kita lanjut ke lantai 3. Ya, kita ke lantai 3. Ini sahabat garasi, sebelum kita sampai ke lantai 3, ada informasi buat kalian. Ini untuk lantai dari tangganya ini gunain material dari kayu solid. Finishing warnanya sih warna-warna agak kecoklatan, bagus banget. Kemudian ini handlingnya full dia sama kayu solid juga. Nah, ini nih sahabat garasi, partisi yang tadi nih yang ada di living room. Oke sahabat garasi, sampai kita di lantai 3 ya. Di lantai 3-nya nih ya namanya rumah baru ya, pastinya terlihat rapi. Tapi saya nggak bilang rapinya. Ini saya mau bicarain layoutnya atau denah yang ada di lantai 3 ini. Ini saya berdiri di area koridornya. Koridornya ini cukup lebar ya. Ini hampir 2 meter. Di sini sudah terlihat nih sahabat garasi, Bapak Ibu. Ini ada pintu ya, ukurannya besar. Ini geser ya, sliding door. Ketika dibuka ya pastinya udaranya juga jadi seger banget ya. Ini nih, kalau mau desain rumah-rumah modern, ini jadi banyak bukaan, pintu kaca gitu ya, jadi terang. Nah di lantai 2 ini juga nih terang nih, kondisi siang gini ya. Jadi bisa hemat energi lah. Kita buka aja, kemudian di sini developer masih kasih sedikit balkon lah kita bilang ya. Ini balkon yang ukurannya nggak sampai 1 meter sih sebetulnya ini ya. Hampir 75 cm lah. Dan ini nih terbuat dari besi hollow. Tapi ketebalannya mungkin agak tebal ya. Karena kan cukup resiko. Nah ini nih nanti bisa custom nih sahabat garasi. Mau pakai besi hollow ini atau mau pakai coran nanti sesuai ini aja. Sesuai permintaan lah gitu ya. Kalau saya sih saranin jangan kondisi seperti ini ya. Kalau saya sarankan langsung dak aja. Jadi biar lebih aman lah gitu ya. Nah, di posisi ini kita dapetin view-nya yang tadi ya. Area outdoor atau area void yang langsung ke area servis dan garasi. Kemudian di sini memang pas banget nih penempatannya pas untuk vertical garden atau hanging garden. Ini usahakan sih pakai tanaman asli aja ya. Jadi biar dapat oksigennya, biar dapat segernya, aslinya. Di koridor lantai 3 ini sumber cahayanya dari sini. Dan sumber aliran udaranya dari sini. Sangat penting ya. Kalau ngedesain rumah yang begini-gini dipikirin. Jadi biar di setiap ruang itu udaranya bagus dan pastinya penghuni juga jadi sehat. Ada apa aja
di lantai 3 ini pastinya ada 3 kamar tidur. Ya, kita mulai dari kamar tidur anak pertama ini. Seperti ini kamar tidur anak pertama yang ada di lantai 3. Posisinya sekarang dikondisikan seperti ini ya. Ada meja belajar, kursinya, dan ada single chair-nya, dan di sini ada lampu buat lampu baca lah gitu ya. Nah, di sini termasuk bagian dari fasad depan rumah ini. Fasad atau tampak depan dari rumah mewah ini. Oke. Dikasih 1 jendela, tapi yang bisa dibuka hanya yang atas saja, bawahnya mati, ya. Modelnya sih simpel aja desainnya. Dari sini juga dapat view-nya, view gedung perkantoran yang ada di TBS Simatupang Raya. Nah, untuk lantainya ini dia pakai parket ya. Untuk ukurannya sih sekitar 3x3 untuk kamar tidur ini. Dan developer sudah lengkapi dengan AC. Lanjut. Wah, ini nuansa industrialnya berasa nih di sini nih. Kamar tidur anak kedua ini konsepnya, temanya ada sentuhan industrial. Kalau melihat kondisinya, ya ini hampir 60% dinding ini menggunakan aluminium dan kaca. Oke, nih ini bisa dibuka, pastinya ini bisa dibuka, semua bisa dibuka. View-nya juga asik banget. Ini view-nya lebih dapat lagi gedung-gedung perkantoran yang ada di TBS Simatupang dan era Kartini ya. Masih terlihat di sini. Nah, ini nih, ini full si area kaca dan aluminium ini adalah bagian tampak depan dari rumah mewah ini, tapi di bagian teratas ya. Baru di atasnya ini adalah atap dari rumah ini. Kalau untuk atapnya sih murni dia atapnya minimalis modern ya. Karena dia datar aja. Ini nih yang ngebikin tampak depannya lebih fleksibel, lebih dinamis. Jadi fresh gitu lah ya. Lanjut. Oke. Sahabat garasi, kamar tidur anak tadi tentunya kan tidak ada kamar mandinya di dalam. Di sini kamar mandinya. Jadi sharing mereka ya. Ini kamar mandinya, begitu buka pintu, ini langsung terlihat wastafel. Kemudian di sini penempatan atau posisi si klosetnya. Di sini langsung terlihat ruang showernya. Untuk ruangannya sih menurut saya sudah cukup nyaman, cukup lega gitu ya. Nanti tinggal dilengkapi aja dengan tempered glassnya. Dan posisinya ini saat ini developer udah kasih satu hand shower ya. Nah sama, 100% sama dengan kamar mandi yang di bawah. Dindingnya sudah dilapisi dengan keramik, pemilihan warnanya juga abu-abu gitu ya. Nah kalau untuk natnya juga sama ya, untuk yang di bawah ini dia pakai semen putih natnya, jadi terlihat kotak-kotaknya. Ini ngebuat atau terlihat kamar mandinya sangat nyaman dan elegan. Tidak lupa juga ini udah dikasih jendela, ukurannya sih cukup lah ya. Proporsional, sangat ideal. Ini sangat dibutuhkan ya di area ruang shower ini. Jadi biar nggak lembab, nggak pengap, selalu seger lah. Dan pastinya kalaupun dibuka terus juga nggak masalah lah, karena kan ini udah paling atas lantai 3. Di sini ada sedikit coakan ya. Di sini sekitar 20 sampai 25 cm ya. Pastinya ini untuk nyimpen perlengkapan yang dibutuhkan di kamar mandi ini. Oke? Jadi 2 kamar tidur anak, kamar mandinya di sini ya, mereka bersama sharing lah. Lanjut yuk. Wow. Sahabat garasi, ini kamar tidur utama. Langsung aja kita ke area tempat tidurnya. Posisinya sekarang
sudah ada tempat tidurnya, pastinya juga sudah ada spring bednya, ukuran king size. Dan ini simple, untuk desainnya kamar tidurnya simple banget, minimalis gitu ya. Lihat, bedside table-nya langsung tersambung dengan rangka tempat tidurnya. Juga dia pakai model desain yang agak rendah ya, jadi nggak terlalu tinggi nih. Oke, ini langsung tersambung kanan kirinya bedside table. Dan ini di atas bedside table-nya ini sudah dilengkapi 2 lampu mejanya ya. Jadi di masing-masing bedside table-nya. Dan terlihat juga ada dikasih 2 buku lah ya. Oke, ini sih sangat nyaman banget. Dan pastinya ini nih, saya lupa ya. Ini kanan kirinya ini sudah ada terlihat jendela nih. Jendelanya juga gede banget nih ya. Oke. Jadi rupanya sama nih. Ini jendelanya tidak ada tulang di sininya nih ya. Jadi nggak ada tulang. Kalau ini kan yang bawah ada nih. Tiangnya atau tulangnya, ini nggak ada. Jadi ngebuat ini ketika kita buka ini plong aja, nggak ada pembatas di sini. Oke lah. Ini pastinya ketika kita buka juga udaranya juga lebih maksimal ya, aliran udara ke kamar tidur ini. Nih, yang menariknya di kamar tidur utama ini dinding kanan kirinya nih hampir 70% ini gunain nih kaca dan aluminium. Jadi ngebikin kamar tidur utama ini terang. Pastinya hemat energi ya. Karena emang terlihat nih, ini terang banget nih. Oke ya, ini juga sama. Ini nggak ada batasnya, nggak ada tiangnya. Sama. Ini saya bukain lagi. Sama ya. Lebih enak sih. Jadi jendela yang kayak gini nih lebih enak nih. Karena dia menggunakan aluminium kaca yang berkualitas, nggak ada tiang di sininya juga dia nggak goyang. Bagus, tetap kokoh ya. Kalau untuk brandnya, nanti kalian bisa lihat aja langsung. Mungkin sahabat garasi mau lihat nih, brandnya dari, saya nggak usah bacain lah. Kalian bisa lihat aja. Oke, sahabat garasi, di sini ya, ini ada satu partisi ya, pembatas antara tempat tidur dengan walk-in closet atau wardrobe areanya. Ini udah dilengkapi dengan bracketnya, tinggal ditempelin TV-nya aja. Jadi Anda ya sahabat garasi, kalian yang udah cocok sama rumah ini ketika survei, nanti bolehlah diskusi atau ya mau pakai desain interior sendiri boleh, mau pakai dari 5 volt juga boleh. Oke, ini ada yang kelupaan nih ya, di atas headboard-nya nih, dindingnya dilapisi dengan apa nih, panel kayu ya, dan dikasih listnya juga kayu. Ini sih selera lah. Oke, sahabat garasi, ini nih ya. Tada, ketemu lagi. Ini rupanya di balik pembatas atau partisi yang menurut saya sih oke punya nih, keren ya. Ini rupanya dijadiin ruang rias ya. Ini meja riasnya, kemudian disiapin kursinya. Jadi menurut saya sih udah proporsional, sudah cukup lah ya, sudah ideal, pas banget, keren juga, sangat inspiratif. Ini juga nih, partisinya sih keren juga nih ya. Membentuk garis-garis gini, rapih, terlihat elegan sekali. Rupanya nih partisi ini sama. Ini juga terlihat partisinya dengan motif yang sama nih. Karena ini agak ini juga nih, kita nyari selaknya nih. Oke, ini saya buka, ini lemari. Oke, ini lemari gantungnya. Oke, kemudian ini. Oke, sahabat garasi. Ini untuk lemari baju-baju yang nggak digantung pastinya, gitu ya. Ini buat celana-celana dan bajunya. Ini khusus blazer, jas, kemeja yang digantung. Sama ya, sepertinya ya. Jadi udah ada berapa tuh? 1, 2, ada 2 ruang lemari. Oke, kemudian di sini ada, ini ada 2 langsung lemari gantung. Sini mungkin buat naro apalah gitu ya. Nah, kemudian di sini ada laci-lacinya.
Nah, kalau di dalam laci ini ya cukuplah buat nyimpen-nyimpen perlengkapan yang dibutuhkan di kamar tidur utama ini. Oke ya, di sini ada rak-rak nih, ambalan-ambalan ya. Ya, pastinya ini sangat dibutuhkan. Ya, ini sama. Ini langsung terlihat jendela. Nah, kamar tidur utama ini sudah dilengkapi dengan kamar mandinya. Langsung aja kita lihat kamar mandi. Ketemu juga akhirnya kamar mandi yang tersembunyi. Oke juga nih, ide juga nih. Jadi kayaknya asik juga lah ya. Punya pintu yang hanya penghuni kamar tidur utama ini tahu selaknya di mana bukanya. Oke ya, posisinya begini. Jadi layout dari kamar mandinya ya, penataannya. Begitu buka pintu utamanya, ini kita langsung disambut dengan wastafel. Pastinya nanti tinggal dilengkapi dengan cerminnya aja. Dan pastinya ini dibuat lemari kabinet untuk penyimpanan. Oke, di sisi kanan ini ada area untuk klosetnya. Kalau untuk penggunaan material, lapisan dindingnya ini menggunakan homogeneous style ya. Dan pemilihan warnanya juga warna-warna yang kalem. Sama ya, ini juga finishingnya. Dia gunain natnya juga pakai semen putih. Sahabat garasi, bergeser kita ke ruang showernya. Nah, ini ruang showernya pastinya ukurannya 2 kali dari ruang shower kamar tidur anak. Pastinya sangat nyaman, leluasa, dan di sini ya pastinya rapih ya. Dan menurut saya sih penempatan posisinya juga udah pas banget. Ini posisinya sudah dilengkapi dengan hand shower dan rayon showernya. Nah, di sini terlihat ada satu jendela besar ukurannya, tapi nggak bisa dibuka ya. Jadi hanya memanfaatkan cahaya saja. Jadi terlihat teranglah di ruang shower ini. Menurut saya cukup luas ya, sangat-sangat nyaman, elegan dan wah. Satu lagi saya lupa nih. Ini lantai kamar tidur ini juga udah menggunakan parket ya. Untuk koridor nih, ini untuk koridor ini menggunakan granit tile ya. Ini granit tilenya ukurannya 1x1. Untuk tangganya sih nyaman sekali ya. Dan dia nggak terlalu tinggi ya levelnya. Sahabat garasi, selesai sudah review kita di rumah modern ini. Gimana menurut kalian? Rumahnya keren kan? Kece rumahnya ya. Rumah modern kontemporer, rumah kekinian ya. Mengikuti tren ya kan. Ini kalau konsep dan desainnya sih ini nggak usah khawatir, nggak usah diragukan. Karena desainnya nih bagus banget, keren banget. Kalian lihat rumah ini pasti langsung suka ya. Tidak hanya fasadnya aja, tapi layoutnya juga bagus banget. Fungsional. Jadi sepertinya nih sangat menunjang kebutuhan ruang buat Anda para keluarga milenial. Karena saya lihat tadi beberapa ruang-ruangnya sih memang fungsional banget. Memang ruang-ruang yang sangat dibutuhkan untuk kelas rumah-rumah setipe ini. Mungkin saya ulang aja sedikit. Rumah ini nih luas tanahnya 138 meter persegi ya. Untuk luas bangunannya 246 meter persegi. Rumahnya 3 lantai. Sama-sama kita lihat punya 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, kemudian 1 kamar tidur ART, ada gudang yang bisa dimanfaatkan untuk kamar tidur driver atau supir. Garasinya 1, carportnya 2 mobil. Oke, living roomnya nyaman banget. Yang pasti yang paling keren dari rumah ini, kalau saya ya melihat yang paling keren rumah ini nih foyernya atau lobbynya. Ini keren banget, saya suka banget sama si lobby itu. Nuansanya coklat, jadi hangat dan pastinya terasa kemewahannya. Kayak terasa apa ya? Kayak berasa di kafe. Sahabat garasi, untuk rumah ini harganya sekitar 7 M-an lah ya. Nah, di sini kan total ada 8 unit rumah ya.
Dua tipe. Jadi ada lebar 7, kemudian ada lebar 6. Nah, untuk lebar 6-nya ada 5 unit, lebar 7-nya ini ada 3 unit, termasuk ini. Rumah ini nih lebarnya 7 meter, jadi sangat ideal lah, bagus banget. Nah, lagi-lagi saya sedikit mengingatkan atau menyinggung ya, untuk tampak depan rumah ini nih cantik banget, elegan ya. Ini loh, setengah lingkarannya itu loh, yang mengingatkan kita sama rumah-rumah yang ada di pinggir pantai Yunani Santorini. Wah, rumahnya khas banget, inspiratif banget. Bisa aja sang arsitek terinspirasi dari itu. Bisa salah satunya. Oke ya, apalagi ini nih. Keren banget nih. Ya, partisinya. Bisa buat ide juga buat kalian. Ngebikin atau ngedekor interior rumah kalian ini. Sahabat Garasi yang mau survei rumah ini ada beberapa pilihan harga ya. Di Townhouse ini mulai dari 5,5 M. Ya, sahabat Garasi, sebelum kita berpisah seperti biasa, yang baru nonton video Garasi 5 Home, langsung aja di subscribe, like, share. Kita tunggu komen-komen positifnya. Dan pastinya jangan lupa ya, diaktifkan loncengnya biar selalu update dengan video-video terbaru dari Garasi 5 Home. Karena banyak stok Garasi 5 Home yang belum kita tayangkan. Bahkan kita belum buat videonya. Stoknya berlimpah, tenang aja. Karena memang Garasi 5 Home solusi dalam mencari properti. Gitu ya, sahabat Garasi ya. Oke, sahabat Garasi yang mau survei rumah ini langsung aja bisa hubungi nomor handphone yang ada di video ini ya. Oke, selalu jaga kesehatan ya. Sampai ketemu pada video Garasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.